Apa yang saya sampaikan terkait kritik terhadap mazhab salafi, jangan dianggap sebagai upaya untuk memecah belah umat. Justru yang suka memecah belah, yang gampang mengkafirkan, menyesatkan, membid'ah-bid'ahkan, itu adalah mereka. Karena mereka sering menyesatkan kita, menyesatkan mazhab Asy'ari, menyesatkan akidahnya, menyesatkan para ulama, maka kita perlu meluruskan. Jadi ini bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Seandainya orang salafi ini diam, tidak begitu frontal dalam menyalahkan para ulama kita, mengakui kesahihan mazhab, tidak gampang menyesatkan kecuali dengan dalil-dalil yang kokoh, tidak mencaci maki orang yang berbeda pandangan, niscaya kita semua akan bergandengan tangan. Tapi kenyataannya sebaliknya. Mereka ini seringkali menyebarkan ajaran-ajaran seolah-olah mereka ini pengikut salaf, yang lainnya tidak. Makanya kita perlu meluruskan, ya. Dan jangan marah kalau diluruskan. Kalau tidak setuju, cukup dibantah dengan dalil, referensi, dan argumentasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Nuruddin mengatakan, Salafi Wahabi suka mengkafirkan dan membidahkan amaliyah orang lain. Ustadz Nuruddin gagal faham berbicara tentang hukum Allah tidak sama dengan mengkafirkan individu. Hukum Islam harus disampaikan secara jelas kepada umat tanpa melibatkan penilaian terhadap individu atau kelompok tertentu. Untuk menjawab argumen Ustadz Nuruddin, kita simak penjelasan Ustadz Maudi Abdullah Hafizahullah. Simak sampai selesai. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Banyak orang yang menganggap, banyak orang yang salah menilai, banyak orang nanti yang akan berkata, kalian serampangan mengkafir-kafirkan orang. Saya ingin berbicara tentang suatu hal yang harus dipahami oleh setiap penuntut ilmu agama, apalagi para da'i dan mubaligh di antara mereka, apalagi para ahli ilmu dan alim ulama di tengah-tengah umat Islam. Bahwa berbicara hukum dan syariat itu bukanlah pengkafiran personil atau individu atau kelompok. Berbicara hukum adalah hukum. Dan berbicara mengkafirkan seseorang adalah perkara yang berbeda dari bicara hukum. Ketika kita berbicara kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, jangan sampai ada satu hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran yang telah sampai ilmunya kepada anda bahwa itu adalah hukum Allah di dalam Al-Quran, kalian ingkari. Karena kalau kalian ingkari satu hukum saja yang ada di dalam Al-Quran, kalian itu berstatus kafir. Itu bukan pengkafiran terhadap individu. Kita bicara hukum. Bahwa hukum mengingkari satu hukum yang ada di dalam Al-Quran, itu dihitung kufur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kemudian umat Islam terhindar dari mengingkari satu hukum yang ada di dalam Al-Quran, supaya mereka terjaga untuk tidak terjerumus ke dalam kekufuran. Kita bicara hukum. Kita tidak bicara orang si fulan kafir, si fulan musyrik, si fulan kafir, si fulan musyrik. Kalau kita sebut namanya, enggak. Dan ini yang paling sering terjadi, apalagi di tengah fitnah yang melanda pada zaman kita sekarang. Karena yang sering terjadi bahwa manusia secara umum, kalau yang dibicarakan kesalahan dia yang dibicarakan, yang pertama keluar dari dirinya perlawanan. Ini kebanyakan manusia seperti itu. Dan mungkin ini yang terjadi kepada sebahagian saudara-saudara kita. Ketika kita berbicara hukum, begini tidak boleh, begini tidak boleh, begini tidak boleh. Karena ini bisa membatalkan keislaman. Dan kemudian terjadi apa yang kita bicarakan itu kepada sebahagian umat Islam. Mereka menganggap kita dengan bahasan ini mengkafirkan. Padahal tidak, kita bicara hukum. Adapun mengkafirkan individu itu pekerjaan yang sangat berat. Jadi sekarang adalah kita tidak bicara individu. Kita tidak berbicara kelompok. Kita tidak berbicara perorangan. Kita berbicara hukum syariat. Hukum harus jelas. Hukum harus jelas. Kalau hukum tidak ada lagi kejelasan, maka dia adalah hukum yang hancur.
Dan agama Islam adalah agama yang jelas, malamnya bagaikan siangnya. Sehingga peraturan-peraturan yang ada dalam agama Islam adalah peraturan yang nyata, peraturan yang jelas. Beda yang mana yang dhalalah, yang mana yang hidayah. Beda yang mana yang kufur, yang mana yang iman. Beda yang mana yang jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Sebagaimana Allah membedakan antara siang dan malam. Kita ingin mengingatkan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah kita ini berbicara, mendengar apa yang kita ucapkan, lalu mengklaim si fulan, terpikir bahwa ini pekerjaan si anu, pekerjaan. Soal individu itu urusan dia dengan Robnya. Soal kita sekarang adalah menerangkan, wahai kaum muslimin begini. Sebagaimana kita berkewajiban mengajarkan sholat. Sholat itu harus begini. Tidak mengerjakan sholat itu hukumannya begini. Bukan berarti mengklaim orang yang tidak sholat, siapapun yang tidak langsung ke neraka. Tidak. Soal dia langsung ke neraka atau tidak ke neraka, nanti urusan dia dengan Robnya. Jadi ini perlu diperjelas dan perlu dipertegas bahwa kita bicara hukum. Dan hukum harus jelas. Dan ini hukum yang paling penting untuk diketahui umat Islam andai mereka menyadari. Hukum yang membuat mereka mengerti apakah mereka masih bertahan di atas syahadat atau tidak. Karena kalau mereka masih bertahan di atas syahadat, maka mereka akan terbebas dari satu hal yang sangat parah di akhirat, yaitu kekal di neraka untuk selama-lamanya. Namun kalau mereka terjerumus, maka datang hal yang sangat berbahaya. Dan kita tidak mau hal itu datang kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Oleh karena itu kita harus berbicara. Harus disampaikan. Supaya saudara-saudari kita yang kita cintai bisa menjaga dirinya daripada hal-hal yang membatalkan syahadat mereka. Mudah-mudahan mukaddimah ini penting untuk kita sampaikan dan mudah-mudahan difahami oleh saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Bahwa ini adalah bahagian daripada cinta kita kepada umat Islam. Bukan bahagian daripada benci. Syaitan kadang-kadang masuk ke dalam sebahagian umat Islam dan menganggap ini adalah aktivitas memerangi dan membenci umat Islam. Demi Allah tidak. Kalau kita tahu di depan itu ada lubang besar yang membuat mobil orang itu akan jatuh, apa yang harus kita lakukan? Kalau jatuhnya hanya ke dalam sebuah lubang besar dan dia akan luka-luka, membuat kita harus bagaimanapun berusaha menghentikan mobil itu. Bagaimana kalau urusannya adalah urusan neraka? Waliyahudillah. Kita tahu pekerjaan-pekerjaan seperti ini akan menjerumuskan dia masuk neraka dan kekal neraka untuk selama-lamanya. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang menyayangi umat Islam? Menerangkan, memberitahu dan memperingatkan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan itu kepada kaumnya yang ia cintai, walau kaumnya menganggap itu aktivitas membenci dan memerangi dan mencaci maki. Nabi tidak mencaci maki, Nabi tidak mencaci maki, Nabi tidak memerangi, Nabi tidak membenci. Tapi Nabi berbicara, itu tidak boleh, ini tidak boleh, ini harus ditinggalkan. Mudah-mudahan saudara-saudari kita yang mendengarkan ini nanti melalui siaran ulang atau rekaman-rekaman yang ada memahami betul bahwa ini adalah aksi bukti cinta kita kepada umat Islam agar umat Islam terhindar dari hal-hal yang membuat mereka akan kekal di neraka. Selesai. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah menekankan pentingnya pemahaman yang tepat tentang hukum syariat. Beliau menjelaskan bahwa berbicara tentang hukum Allah tidak sama dengan mengkafirkan individu. Hukum Islam harus disampaikan secara jelas kepada umat tanpa melibatkan penilaian terhadap individu atau kelompok tertentu. Ketika ada hukum yang diingkari dari Al-Quran, itu dianggap kufur dalam hukum. Tetapi tidak berarti langsung mengkafirkan seseorang secara pribadi. Beliau juga mengingatkan bahwa tugas para ulama, dai, dan penuntut ilmu adalah menyampaikan hukum agar umat Islam memahami batasan-batasan agama dan terhindar dari hal-hal yang dapat membatalkan syahadat.
Pengingkaran hukum tanpa pengetahuan yang benar dapat membawa bahaya besar, seperti kekufuran yang berujung pada kekekalan di neraka. Selain itu, Ustadz Maududi Hafizullah menegaskan bahwa menyampaikan hukum adalah bentuk kasih sayang kepada umat, bukan tindakan benci atau permusuhan. Sama seperti memperingatkan seseorang dari bahaya fisik, memperingatkan umat Islam tentang bahaya kekufuran adalah bentuk cinta kepada mereka. Pesan ini bertujuan agar umat Islam sadar dan menjaga keimanan mereka demi keselamatan di dunia dan akhirat. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.